Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjutan kitab Mawa'idul Usfuriyah. Alhamdulillah, ini hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-haditsus sabi'u wal ashrun. Ini adalah hadis yang ke-27. An Ikrimata, dari Ikrimah. Siapa Ikrimah? Maula Ibni Abbas. Maulanya Ibni Abbas, budaknya Ibni Abbas. Ikrimah asalnya budak Ibni Abbas, kemudian dimerdekakan. Disebut maula kan? Dari Ikrimah. Siapa Ikrimah? Maula Ibni Abbas, maulanya Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga meridai oleh Allah untuk keduanya. Qala, berkata yanya Ikrimah. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati satarallahu taala." Apabila tibalah oleh hari kiamat, niscaya menutup oleh Allah taala. Satara, menutup oleh Allah taala baina abdin, di antara hamba, wa baina kullin nas, dan di antara setiap manusia. Maknanya ketika hari kiamat setiap orang itu dipisahkan menurut di sini ya. Secara Allah, menutup oleh Allah, mana menutup, menghalangi oleh Allah Taala antara seorang hamba, antara manusia. Jadi nggak saling ketemu. Ini cerita mungkin khusus di suatu tempat ya. Nggak ketemu ketika membaca buku amalan. Karena nanti ada juga yang berkumpul. Fayadfa'u ilaihi kitab hasanatih, maka memberikan oleh Allah kepadanya si hamba akan kitab kebaikannya, kitab kebaikan, buku amalan baik. Fayaqra'uhu, maka membaca ianya si hamba akannya kitab hasanah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah ta'ala, "Ma tara, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Isinya bagaimana isi bukumu?" Fayaqulu, maka hamba itu berkata, "Ara hasanatin kasiratan." Aku melihat akan kebaikan yang banyak. Banyak banget isinya kebaikan semua. Ara hasanatin kasirah. Aku melihat akan kebaikan yang banyak. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hal nakasa minha syai'un?" Adakah berkurang darinya kebaikan oleh sesuatu? Ada nggak kebaikan yang engkau pernah lakukan dulu tapi nggak tertulis di situ? Hal nakasa minha, apakah kurang darinya kebaikan oleh sesuatu? Ada yang kurang? Ya kulu, maka hamba itu berkata, lah, nggak ada yang kurang. Lengkap. Summa yadfa'u ilaihi kitab sayyiatihi, kemudian memberikan oleh Allah kepadanya si hamba akan kitab keburukan-keburukannya, buku amal buruk. Fayaqra'uhu, maka membaca oleh si hamba akannya kitab keburukan. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma tara, apa yang kau lihat? Apa, bagaimana isinya?" Fayaqulu, maka hamba itu berkata, "Ara sayyiatin kasiratan." Aku telah melihat akan keburukan yang banyak banget, keburukan. Nah, tentunya hamba itu sadar ini semuanya tertulis ya. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Ata'rifuha? Ata'rifuha, apakah engkau kenal akannya keburukan? Kau kenal enggak? Merasa enggak kamu berbuat dulu?" Fayaqulu, maka hamba itu berkata, "Na'am, ya." Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Hal zida alaika fiha syai'un?" Hal zida, fi'il madhi, apakah telah ditambahkan kepadamu dalamnya keburukan akan sesuatu? Ada enggak keburukan yang kau rasa kamu enggak melakukannya tapi ditulis di situ? Fayaqulu la, maka berkata oleh hamba, enggak ada. Summa yadfa'u ilaihi riqa'atan, kemudian memberikan oleh Allah kepadanya si hamba riqa'ah, akan satu lembar. Ini lembar lain nih. Ya. Sumaya dafa'u, kemudian memberikan oleh Allah kepadanya si hamba riqa'ah, akan satu lembaran. Fayaqra'uha, maka membaca ianya si hamba akannya riqa'ah, lembaran tadi. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah ta'ala, "Ma tara?" Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Fayaqulu, maka berkata ianya si hamba, "Ara hasanatin katsira." Aku melihat akan kebaikan yang banyak. Banyak banget kebaikan. Ya, dia merasa kebaikan yang enggak pernah dilakukan tapi banyak banget. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman oleh Allah ta'ala, "Ata'arifuha, apakah engkau kenal akannya kebaikan? Kenal enggak kebaikan? Merasa enggak kamu melakukannya dulu?" Fayaqulu la, berkata oleh si hamba, enggak kenal. Fayaqulullahu ta'ala lahu, maka berfirman oleh Allah ta'ala baginya si hamba, "Hadza bima zalamuka wa azuka wa akhazu ma laka min ghairi ilmi." Ini adalah dengan sebab ma yang mereka dolimi akan kamu. Hadza bima zalamuka. Hadza bidzulmihim iyyaka. Hadza bima dzalamuka. Ini dengan sebab mereka mendolimi akan kamu. Ini karena orang mendolimimu. Nah, inilah pahala yang diberikan. Wa azuka.
mereka menyakitimu. Wa akhadhu malaka, mereka mengambil akan hartamu min ghairi ilmi, dari ketiadaan pengetahuanmu. Orang-orang yang mengambil hartamu, kamu nggak tahu. Dia menyakitimu, dia mendolimimu. Mungkin kamu maafkan, kamu nggak menyadarinya kan? Itu ditulis berupa kebaikan-kebaikan yang banyak untukmu. Nah ini. Wa ala hadza hikayatu Ibrahim bin Adham, dan di atas ini hadis tadi itu ada satu cerita. Cerita Ibrahim bin Adham, cerita Ibrahim bin Adham. Kana lahu isnani wa sab'una abdan. Adalah baginya Ibrahim itu 72 budak. Nah, Ibrahim ini orang kaya nih. Ibrahim bin Adham sebelum jadi tokoh sufi, seorang kaya raya punya 72 budak. Falamma taba wa raja'a ila Allah Ta'ala. Manakala taubat ianya Ibrahim, wa raja'a kembali ia kepada Allah Ta'ala, a'taqa jami'ahum. Niscaya membebaskan, memerdekakan oleh Ibrahim akan semua mereka. Semuanya dibebaskan budaya. 72 orang dibebaskan. Summa inna wahidan min haula'il abid syaribal khamra. Kemudian sesungguhnya satu orang dari mereka budak, dari budak yang sudah merdeka. Kemudian seseorang dari mereka, mereka budak-budak, itu syaribal khamra, minum ya akan khamar. Ada seorang budak yang sudah dimerdekakan, jadi juragan mungkin, jadi minum khamar, mabuk. Falaqiya Ibrahim, maka menemui ianya budak tadi akan Ibrahim. Dia menemui Ibrahim karena dia sedang mabuk, nggak tahu Ibrahim itu mantan tuannya. Faqala, maka berkata ianya budak tadi, Abid, ya fulan, hai fulan. Padahal itu tuannya Ibrahim, dia nggak kenal, ya fulan. Dullani, dalla ya dullu, dullani ala baiti, dulla fi'il amar. Tunjukkan olehmu akan aku ke rumahku. Coba tolong kasih tunjuk jalan. Mana jalan pulang ke rumahku? Orang mabuk kan nggak tahu jalan pulang. Qala, berkata ianya Ibrahim, na'am, baik, baik, baik. Fadallahu ila maqbaratin minal maqabiri. Fadallahu, maka menunjukkan oleh Ibrahim akannya si hamba tadi kepada satu kuburan dari kuburan-kuburan. Malah ditunjukkan jalan menuju kuburan. Falamma ra'as sakranul maqabira, maka manakala melihat oleh orang mabuk tadi, falamma ra'as sakranu, maka manakala melihat oleh orang mabuk tadi, itu mantan budak Ibrahim, akan apa ia lihat akan kubur-kubur, darabahu darban syadidan, saya memukul ia akannya Ibrahim akan pukulan yang sangat. Kurang ajar nih kamu, malah nunjukin ke kuburan ya. Digebuklah Ibrahim. Waqala, berkata ianya budak tadi atau mantan budak, qultu dullani ala baiti. Aku mengatakan tunjukkan olehmu akan aku ke rumahku. Wa anta tadulluni, dan bermula engkau itu engkau tunjukkan akan aku ila makbaratin, ke kuburan. Bagaimana sih kamu? Aku minta ditunjukkan ke rumah, malah engkau menunjukkan aku ke kubur. Faqala. Nah, maka berkata ianya Ibrahim. Ibrahim bin Adham. Ya rasaku, ya rasaku, wahai rasak. Ya, ya rasak, wahai rasak. Apa arti ya rasak? Enggak ada dalam kamus ini. Hmm, apa artinya? Kamu nggak bisa membacanya. Apa arti rasak ya? Rasago, rasago, rasago. Nggak tahu arti ya rasa. Kok kamu nggak keluar? Nggak ada katanya. Masya Allah. Coba. Rasago. Gagap apa bukan ya?
Rasago. Kamus Ma'ani. Rasyid. Rasak itu lugat fil lasak. Lawan rasak itu bahasa lain dari lasak. Lasak. Lasak apa artinya? Tamak. Tamak. Ah. Ya rasak wahai orang yang tamak. Ya rasak wahai orang yang sangat tamak. Ya qalilal akli wahai orang yang pulang akal. Ini kata Ibrahim ya. Kepada mantan budaknya. Tapi nggak saling kenal nih. Ya Ibrahim kenal tentunya kan. Budaknya lupa sama tuannya. Ya rasagu, wahai orang yang rakus. Ya qalilal akli, wahai orang yang kurang akal. Hadzal baitu hakikatan. Ini adalah rumah yang sebenarnya. Hadzal baitu. Ini adalah rumah. Nisbah hakikat. Ini rumah yang sebenarnya. Rumah yang sebenarnya itulah kubur. Wasairuha majadun dan bermula ketinggalannya rumah itu majad. Rumah-rumah yang lain itu majad. Sifatnya sementara lah. Nggak asli. Yang hakikat rumah ya kubur kan kita lama di situ. Fawada abid darbi maka memulai ianya budak abid darbi dengan memukul. Ibrahim ini malah makin dipukul. Wakana yadribu bisauti ada ianya budak itu memukul ia dengan cambuk. Ibrahim kena cambuk. Wa kullama yadribu bisauti yaqulu Ibrahimu tiap kali yudrabu dipukul akannya Ibrahim atau wakana ada ianya Ibrahim itu yudrabu dipukul akan ianya Ibrahim bisauti dengan cambuk kembali ke Ibrahim. Ibrahim itu dipukul dengan cambuk. Wa kullama yudrabu. Setiap kali dipukul akannya Ibrahim bisauti dengan cambuk. Yaqulu berkata oleh Ibrahim. Aghfarallahu laka. Semoga mengampuni oleh Allah bagimu. Nah, inilah cerita tadi kan. Orang yang mendaliminya dimaafkan. Nanti berubah menjadi pahala yang banyak di akhirat. Wa bainama huma kadzalik. Dan manakala bermula keduanya itu seperti demikian. Ketika keduanya sedang begitu, Ibrahim sedang dipukul budaknya. Irja'a rajulun akharu. Ketika itu datanglah oleh seorang laki-laki yang lain. Datang laki-laki yang lain yang mengenal itu Ibrahim dan budaknya. Faqala berkata ianya rajul akhar. Ya fulan, wahai fulan. Ma tasna'u. Apa itu yang sedang engkau kerjakan? Tadribu maulaka alladhi a'taqak. Engkau memukul akan tuanmu, tuan yang telah membebaskan ia akan kamu. Bagaimana sih kamu? Matas namu, apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu buat? Tadribu maulaka, engkau pukuli akan tuanmu, tuan alladzi a'taqaka yang memerdekakan ia ianya tuan akan kamu. Wa kana la yash'uru dharibu anna hadza maula dan ada ia hal dan sya'an itu tidak menyadari oleh yang memukul tadi bahwa sungguh ini itu tuannya. Budak tadi nggak tahu kalau itu tuannya kan, mantan tuannya. Faqala maka berkata ianya budak tadi, mantan budak. Man hadza siapa ini? Qala al-hadir berkata oleh si laki-laki yang hadir tadi. Inna hadza maulakal mu'tiqu. Sesungguhnya ini itu maulaka tuanmu, tuan al-mu'tiqu yang membebaskan kamu. Yakni Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Falamma alima anna hadza mu'tiquhu maka manakala tahu ianya si budak bahwa sungguh ini itu mu'tiquhu orang yang membebaskannya nazala an farasi turun dia dari kudanya ternyata dari dia tadi di atas kuda ya, mukul pakai cambuk di atas kuda nazala turunnya dari kudanya wa atazara ilaihi dan minta maaf ya wa atazara menyatakan uzur ya ilaihi kepadanya Ibrahim wa qala Ibrahimu berkata oleh Ibrahim ketika itu Ibrahim bin Adham Qabil tuh aku menerima maafmu. Maafau itu aku maafkan. Watajawaz itu angka dan aku maafkan darimu. Qala dharibu berkatalah oleh orang yang memukul, ya maulaya, ya maulai, ya maulaya wahai tuanku, kuntu adribuka adalah aku itu aku pukuli akan engkau. Wa uzika aku menyakiti akan engkau wa anta tad'u bidu'ain hasanah. Padahal engkau berdoa dengan doa yang baik. Kok bisa ya? Aku mukulin kamu tapi kamu selalu berdoa. Kamu menyatakan ghafarallahu laka di atas. Watakulu dan engkau mengatakan bikulli darbatin dan engkau mengatakan dengan setiap pukulan ghafarallahu laka semoga mengampuni oleh Allah bagimu. Faqala kemudian Ibrahim bin Adham berkata, "Kaifala ad'u laka du'aan hasana?" Bagaimana tidak aku doakan untukmu akan doa yang baik wa anta takunu sababan li fi dukhulil jannah. Padahal engkau itu menjadi sebab bagiku dalam masuknya sorga. Bizarbika iya ya dengan sebab pukulanmu kepadaku azaka dengan sebab menyakitinya engkau.
Dengan sebab engkau memukulku, engkau menyakitiku, jadi bisa menjadi sebab aku masuk surga. Kenapa aku tidak mendoakan baik? Inilah kisah Ibrahim bin Adham. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.